Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Juru Bicara. Kegiatan perjudian online telah menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat. Dari satu situs judi online, kerugian masyarakat per tahun ditaksir mencapai 27 triliun rupiah. Bahkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyebut, total transaksi judi online di Indonesia diperkirakan mencapai 200 triliun rupiah. Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengatakan akan memprioritaskan penanganan perjudian online dengan meningkatkan pemberantasan konten judi online. Selain itu, kerjasama lintas kementerian dan lembaga akan diperkuat, termasuk pengawasan dan kebijakan lintas sektor maupun platform digital dalam pelaporan serta penanganan konten judi online dan konten negatif lainnya. Selama periode pertanggal 1 sampai dengan 21 September 2023, Kemenkominfo telah melakukan pemutusan akses dan atau penghapusan terhadap 60.582 konten perjudian online. Ya pemirsa, kegiatan perjudian online telah menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat. Nilainya pun tak tanggung-tanggung hingga mencapai triliunan rupiah. Pemberantasan judi online di Indonesia cukup berat meski akses telah diputus, namun situs dan aplikasi judi online ini terus bermunculan dengan nama yang berbeda. Kita akan membahasnya hari ini bersama dengan Ditjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dirjen. Waalaikumsalam, selamat malam Bilkis. Baik, Pak Dirjen, kita tahu bahwa judi online ini tentunya berdampak merusak masyarakat, begitu Pak. Lantas kita semuanya ingin mengetahui bagaimana amunisi dan juga langkah yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo untuk menyapu bersih judi online di Indonesia ini seperti apa sih Pak Dirjen? Iya, jadi seperti disampaikan Menteri Kominfo Pak Budi Aris Setiadi, judi online sudah sampai pada tingkat darurat. Karena itu penanganannya juga tidak boleh biasa-biasa lagi, tetapi harus penanganan yang luar biasa secara komprehensif dengan melibatkan seluruh stakeholders termasuk masyarakat. Nah, dalam hal ini Kominfo sebagai kementerian yang salah satu tugasnya adalah mengawasi ruang digital, kita melakukan pengawasan terhadap ruang digital dan kita akan men-take down kalau kedapatan ada konten judi online baik di website, di file sharing maupun di media sosial. Nah, tetapi take down saja tidak cukup ya, karena seperti tadi Anda sampaikan bisa muncul lagi konten-konten judi online ini dengan domain yang berbeda. Nah, karena itu kita perlu mengambil langkah lain. Yang pertama adalah langkah bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain. Kita sudah sejak lama bekerja sama dengan Polri untuk menangani judi online, terutama Polri bertugas untuk menindak para pelakunya, orangnya begitu. Sementara Kominfo ini kan menindak kontennya dengan melakukan take down. Kita juga sudah bekerja sama dengan PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, supaya kita mengetahui seperti apa transaksi judi online. Dan baru-baru ini kita juga bekerja sama dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Sebab OJK yang bisa memblokir rekening. Jadi dalam penelusuran yang Kominfo lakukan, terdapat banyak rekening yang digunakan untuk menampung uang para pemain judi online ini, dan yang bisa memblokir adalah OJK begitu. Dengan harapan kalau rekeningnya kita blokir, maka dia tidak punya lagi tempat untuk transfer, katakanlah tidak punya lagi rekening untuk menarik uang kalau menang begitu ya.
Kalau mentransfer itu untuk memasang, biasanya seperti itu. Dan selain itu kita juga melakukan edukasi kepada masyarakat. Dan kita juga mengimbau masyarakat, tokoh-tokoh agama, alim ulama, pendeta, dan lain-lain untuk juga mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak judi online. Ya, karena judi online itu selain dilarang oleh undang-undang juga menyebabkan kesulitan lainnya. Ada efek domino yang bersifat negatif yang bisa diderita oleh mereka yang kecanduan ataupun terjerat judi online. Misalnya, ya ada kasus setelah terjerat judi online, uangnya hilang, uangnya habis untuk bermain judi online, maka dia melakukan pinjaman online. Dan pinjaman online ini banyak juga yang melakukan atau meminjam di pinjaman online ilegal. Nah, baik legal maupun ilegal, kemudian selain terjerat judi, mereka juga terjerat utang. Nah, itu efek-efek lanjutan lainnya yang perlu diwaspadai oleh masyarakat. Kira-kira begitu, Bilkis. Baik. Penanganan yang komprehensif termasuk dengan melibatkan masyarakat dan juga kementerian lembaga untuk saling bekerja sama, dan dalam hal ini ialah Kominfo dengan mengawasi ruang digital dan juga men-take down konten yang memang terindikasi ini adalah judi online, dan tentunya melakukan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat ini tidak terjebak untuk judi online, begitu Pak Dirjen. Kemudian kiranya Pak Dirjen, platform mana saja, media sosial mana saja yang banyak ditemukan konten bermuatan judi online ini, dan ini tentunya untuk mengingatkan masyarakat begitu agar lebih waspada dan juga mawas diri, begitu Pak. Ya, aplikasi mana saja? Jadi berdasarkan penelusuran Direktorat Jenderal Aptika, aplikasi informatika, itu yang terbanyak sebetulnya adalah situs atau website. Ya, situs atau website. Sementara untuk platform-platform yang lain jumlahnya tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan situs ataupun website ataupun portal atau IP ya. Jadi kalau kita identifikasi sejak 2017 itu yang judi online berupa situs ada 935.788. Ya, dari 989.180. Jadi ya 95% lebih itu adanya di website. Ataupun portal ataupun IP. Nah, sementara selebihnya itu ada di Telegram, ada di Twitter, ada di TikTok, ada di Snack Video, kemudian juga ada file sharing. Nah, file sharing ini pun termasuk tinggi. Ya, jumlahnya sampai 45.000 lebih. Nah, kemudian juga ada di Google ataupun YouTube, kemudian Facebook dan Instagram. Nah, jadi sekali lagi yang terbanyak adalah di situs ataupun portal atau IP. Baik, sehingga memang sejauh ini website ataupun portal ialah yang paling sering begitu ya Pak ditemukan untuk konten judi online, dan sebenarnya masyarakat ini juga perlu waspada begitu ya Pak, karena kan membuka website suka ada iklan begitu ya yang bisa menautkan ke judi online. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian untuk Anda semua pemirsa. Tentunya kita masih akan membahas lagi Pak Dirjen mengenai waspada judi online, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Juru Bicara.